Di tengah padang pasir Makkah yang membara, pada malam saat bulan mengintip malu-malu dari balik awan, lahirlah seorang anak lelaki di tengah keluarga terhormat Bani Hashim. Tangisan pertamanya memecah keheningan, membawa firasat besar yang kelak mengguncang dunia. Anak itu diberi nama Abdul Muthalib. Dalam tenda sederhana, suara-suara gemuruh terdengar. Para pembesar suku berkumpul, wajah-wajah mereka tegang, mata mereka berkilat oleh obor yang bergetar. Ayahnya telah tiada, bisik salah seorang tetua. Namun anak ini, aku merasa ada sesuatu yang besar dalam dirinya. Sahut yang lain, menggenggam erat tongkat kayunya. Seorang pria paruh baya, Harits, kakak dari ayah Abdul Muthalib, maju mendekat, menyingkap kain yang menyelimuti bayi itu. Matanya melebar. Lihatlah, katanya berat, sinar di wajahnya, seperti fajar yang menantang gelap malam. Seorang wanita tua, penjaga nasab keluarga, mengangguk pelan. Nama itu, Abdul Muthalib, hamba Tuhan yang teragung. Nama ini bukan sekadar nama, ini takdir. Di luar tenda, badai pasir mulai berembus. Umat Quraisy yang mendengar kabar kelahirannya berbisik-bisik cemas. Di antara mereka, ada yang merasa gentar, ada pula yang menyusun rencana licik. Kita harus berhati-hati, desis seorang pemuka Quraisy. Bani Hashim akan bertambah kuat dengan kehadiran anak itu. Malam itu, Harits menggendong bayi Abdul Muthalib dengan penuh kehormatan. Di tengah badai pasir, ia melangkah ke Ka'bah, berdiri di depan rumah tua suci itu, dan berteriak menantang angin. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksikanlah, aku mempersembahkan anak ini ke dalam perlindunganmu. Jadikan dia pelita bagi umat ini. Petir menyambar jauh di cakrawala. Semua yang melihat kejadian itu gemetar, merasa bumi pun menyimpan napas, menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Tahun-tahun berlalu, Abdul Muthalib tumbuh menjadi lelaki gagah, berwibawa, dan disegani. Suatu malam, ia bermimpi. Dari perut tanah Makkah, air suci memancar keluar, menyirami seluruh negeri. Pagi harinya, ia memanggil anak-anak dan kerabatnya. Dengarkan aku, serunya dengan suara menggelegar. Aku diperintahkan untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah lama terkubur. Orang-orang Quraisy menentang. Kau gila, Abdul Muthalib, teriak salah satu pemuka. Sumur itu hanya mitos, namun matanya menyala-nyala. Aku tidak akan mundur. Ia menghunus cangkulnya, menantang seluruh Makkah. Dengan satu anak lelaki atau dengan 1000, aku akan menggalinya sendiri. Dan ketika akhirnya mata cangkul Abdul Muthalib menghantam batu keras, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah, diikuti semburan air murni. Semua orang menyaksikan, ternganga dalam ketakutan dan kekaguman. Seorang Quraisy yang sebelumnya menghina Abdul Muthalib mendekat dengan tubuh gemetar. Engkau orang pilihan, katanya lirih. Abdul Muthalib berdiri gagah, tetesan keringat dan pasir menempel di wajahnya, tetapi matanya bercahaya seperti matahari di tengah badai. Ia tahu, ia hanyalah permulaan, karena dari keturunannya akan lahir sang terakhir, penutup para nabi. Hari itu, panas padang pasir terasa membakar kulit. Abdul Muthalib kini menjadi pemimpin Quraisy yang paling disegani, duduk di samping Ka'bah. Sinar matahari menyorot wajahnya yang penuh tekad, namun di balik sorot matanya tersimpan sebuah beban berat. Ia memandang anaknya yang baru satu, Harits, dan berbisik dalam hatinya, Tuhan, jika kau karuniakan aku 10 anak lelaki, maka 1 akan kupersembahkan untukmu di atas Ka'bah ini. Nazarnya terpatri, sekeras batu-batu Makkah. Tahun-tahun bergulir, Tuhan memenuhi doanya. 1 demi 1 anak lelaki lahir dari rahim istri-istrinya. Al-Harits, Az-Zubair, Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, dan yang lainnya, hingga genap 10. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Abdul Muthalib mengumpulkan semua putranya. Suasana mencekam. Wahai anak-anakku, suaranya berat. Dengarkan sumpah yang pernah kuucapkan kepada Tuhan.
salah seorang dari kalian harus kupersembahkan di jalannya." Terdengar bisik-bisik takut. Wajah-wajah muda itu pucat. Az-Zubair maju. "Ayah, apakah tidak ada jalan lain?" Abdul Muthalib menggeleng. "Tidak, kita harus mengundi di depan Ka'bah dengan nama-nama kalian." Keesokan harinya, Makkah gempar. Ratusan orang berkerumun di depan Ka'bah, ingin menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Di tangan seorang juru undi, panah-panah kecil bertuliskan nama-nama anak Abdul Muthalib bergetar di udara. Tiba-tiba, sebuah panah jatuh. "Abdullah!" seru sang juru undi. Semua terdiam. Abdullah, putra termuda dan tercantik yang dikenal berhati lembut, kini harus disembelih. Abdul Muthalib menatap langit, menggenggam kuat tangan Abdullah. Dengan langkah berat, ia menarik pedangnya. Suara gemetar terdengar di seluruh Ka'bah. "Anakku," bisiknya lirih, "Tuhan lebih berhak atasmu." Namun orang-orang Quraisy berseru, memohon, "Jangan, ini akan menjadi aib bagi bangsa kita. Carilah jalan lain." Seorang pria tua berseru, "Datanglah ke dukun Madinah, minta petunjuknya." Dengan harapan tipis, Abdul Muthalib dan rombongan berangkat menembus panas membara menuju Madinah. Mereka bertemu seorang dukun wanita terkenal yang memandang Abdul Muthalib dengan sorot mata tajam. "Berapa diat, tebusan, untuk satu nyawa di kaummu?" tanya sang dukun. 10 ekor unta, jawab Abdul Muthalib. Dukun itu tersenyum misterius. "Letakkan nama Abdullah di satu sisi, unta-unta di sisi lain. Undilah, jika keluar nama Abdullah, tambahkan 10 unta lagi. Terus begitu, sampai panah itu jatuh pada unta-unta." Maka undian pun dimulai. 10 unta, tetap Abdullah. 20 unta, masih Abdullah. 40, 60, 100. Akhirnya, ketika jumlah unta telah mencapai 100 ekor, panah itu jatuh pada unta-unta. Allahu Akbar, sorak takbir bergemuruh. Abdullah selamat. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta di sekitar Ka'bah. Darah mengalir, memenuhi pasir Makkah sebagai tebusan hidup putra tercintanya. Abdullah, anak muda penuh cahaya itu, kelak akan menikahi Aminah binti Wahab. Dan dari rahim suci Aminah akan lahir seorang manusia agung, penutup segala kenabian, Muhammad. Langit pun seolah bersujud menyambut masa depan yang gemilang. Malam itu, Makkah tampak berbeda. Udara terasa berat, seakan alam semesta menahan napasnya. Di sebuah rumah sederhana, Aminah binti Wahab, istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib, tengah berbaring lemah, tubuhnya dibalut peluh dingin. Dalam rahimnya bersemayam janin yang seluruh dunia gaib dan nyata telah tunggu-tunggu. Di sisi lain kota, Abdul Muthalib sedang duduk merenung di dekat Ka'bah. Hatinya resah. Abdullah, putra tercintanya, baru saja wafat di Madinah dalam sebuah perjalanan dagang, meninggalkan Aminah dalam keadaan mengandung. Seorang budak perempuan berlari tergopoh-gopoh mendekatinya. "Tuanku, Aminah, saatnya telah tiba." Abdul Muthalib berdiri dengan tubuh menggigil, seolah gurun di bawah kakinya bergoyang. Dengan jubah berkibar, ia bergegas menuju rumah Aminah. Di dalam rumah, suasana sunyi mencekam. Tak ada jeritan, tak ada ratapan, hanya hembusan napas berat Aminah dan bisikan para wanita tua yang membantu persalinan. Namun tiba-tiba, langit malam di atas Makkah berubah. Sebuah cahaya aneh, lembut dan menenangkan, membelah kegelapan. Aminah membuka mata, melihat ke arah langit-langit rumah, dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara. "Wahai Aminah, engkau mengandung penghulu umat ini. Saat ia lahir, katakan, aku memohon perlindungan baginya kepada Tuhan yang Maha Esa, dari kejahatan semua yang dengki, dan beri dia nama Muhammad." Tangannya yang gemetar menggenggam erat kain di bawahnya. Dan pada saat itu, tangisan pertama Muhammad mengoyak keheningan malam.
Namun anehnya, bukan suara tangisan yang keras seperti bayi lainnya. Ini suara yang tenang, dalam, penuh kekuatan. Semua wanita di ruangan itu terdiam, sebagian bahkan menangis tanpa tahu kenapa. Seorang bidan berbisik dengan wajah pucat, "Anak ini." Cahaya memancar dari tubuhnya. Seakan Ka'bah pun bersujud untuknya. Abdul Muthalib berlari masuk. Melihat bayi itu, tubuhnya lunglai. Ia jatuh berlutut, air mata bercucuran membasahi janggut putihnya. Ia mengambil bayi mungil itu, mengangkatnya tinggi ke atas, menghadap Ka'bah, dan berteriak dengan suara menggelegar, "Ini cucuku, Muhammad, anak yang namanya akan menggema ke seluruh penjuru dunia." Langit terasa bergetar. Di kejauhan, dari tanah Yatsrib, Madinah, dari istana-istana Persia, bahkan di kerajaan Romawi, tanda-tanda keanehan terjadi. Api abadi di kuil Majusi padam, menara-menara istana bergetar, dan bintang-bintang di langit berjatuhan seperti hujan cahaya. Di Makkah, Abdul Muthalib membawa Muhammad kecil berkeliling Ka'bah 7 kali putaran, seperti melantunkan janji kepada Sang Pencipta. "Aku titipkan dia kepadamu ya Rob, Engkau yang akan menjadikannya rahmat bagi semesta alam." Dan demikianlah. Malam itu, sejarah berubah selamanya. Dunia belum tahu, tapi Sang Cahaya, Sang Pengubah Zaman, telah lahir ke dunia. Muhammad, Sang Rasul terakhir. Setelah kelahiran Muhammad, Abdul Muthalib sadar, anak ini bukan anak biasa. Ada sesuatu yang agung, sesuatu yang dunia belum bisa mengerti. Namun di tengah tradisi Arab, ada satu adat yang tak bisa diabaikan. Menyerahkan bayi kepada seorang ibu susu dari pedalaman, agar tumbuh kuat, tangguh, dan berbicara bahasa Arab yang paling murni. Di hari pasar Ukas yang ramai, para wanita dari Bani Sa'ad datang ke Makkah mencari bayi-bayi untuk disusui. Salah satu dari mereka adalah Halimah binti Abi Zu'aib. Ia dan suaminya datang dengan mengendarai seekor keledai tua yang lemah dan seekor unta betina kurus kering. Suaminya, Al-Harith, mengeluh pelan, "Wahai Halimah, perjalanan ini berat, bahkan hewan-hewan kita seolah menolak bergerak." Halimah hanya tersenyum getir. "Bersabarlah, barangkali rezeki kita akan berubah." Namun, saat sampai di Makkah, semua ibu-ibu berlomba memilih bayi dari keluarga kaya yang bisa membayar mahal. Muhammad kecil yang sudah yatim diabaikan. "Anak yatim?" ejek beberapa wanita. "Apa yang bisa diberikan keluarganya kepada kita?" Halimah memandang bayi Muhammad. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. Ia mendekat, melihat wajah mungil bersinar itu. Dan tiba-tiba, ia merasa seolah seluruh kesedihannya luluh. Ia berbalik pada suaminya. "Wahai Harith, sungguh aku tak sanggup meninggalkan bayi ini. Aku ingin membawanya." Suaminya mengangguk dengan berat hati. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pilihanmu, wahai Halimah." Begitu Muhammad kecil berada dalam pelukan Halimah, keajaiban pun mulai terjadi. Keledai tua mereka tiba-tiba berlari kencang, meninggalkan rombongan lain. Sang suami terkejut, matanya membelalak. "Apa ini Halimah? Hewan kita yang sakit itu kini berlari seperti kijang." Halimah memeluk bayi Muhammad erat-erat. "Aku merasa kita membawa berkah yang tidak kita ketahui." Dan benar, begitu sampai di kampung Bani Sa'ad, keajaiban berlanjut. Kambing-kambing Halimah yang sebelumnya kurus, kini gemuk dan mengalirkan susu melimpah. Tanah mereka menjadi hijau subur, padahal tempat lain masih kering kerontang. Orang-orang kampung berbisik-bisik, "Ikutilah kambing Halimah. Padang rumputnya pasti lebih hijau di mana anak itu berada." Muhammad kecil tumbuh luar biasa cepat di pedalaman. Tubuhnya kuat, jiwanya lembut, tutur katanya mengagumkan. Tapi masa damai itu hanya berlangsung sebentar. Suatu siang yang panas, saat Muhammad bermain dengan saudara-saudara, sesusuannya di padang terbuka, tiba-tiba
langit berubah menjadi kelam. Dua sosok berpakaian putih cemerlang turun dari atas langit. Mereka menghampiri Muhammad yang saat itu baru berusia 4 atau 5 tahun. Saudara, sesusuannya berteriak, "Ibu, ibu!" Muhammad diambil oleh dua pria berpakaian putih. Mereka membelah dadanya. Halimah berlari sekencang-kencangnya ke arah anak-anak. Napasnya memburu, jantungnya nyaris meledak. Di kejauhan, ia melihat Muhammad duduk di tanah. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap bersinar tenang. Halimah memeluknya erat. "Apa yang terjadi padamu, wahai buah hatiku?" Muhammad dengan suara kecil namun penuh ketenangan berkata, "Dua orang berpakaian putih mendatangiku. Mereka membaringkanku, membelah dadaku, dan mengeluarkan sesuatu. Mereka mencucinya dengan air zam-zam, lalu mengembalikannya ke tempatnya. Mereka berkata, 'Ini adalah bagian syaitan dalam dirimu, telah kami buang.'" Halimah menangis ketakutan. Ia tahu ini bukan anak biasa. Dengan segera, ia membawa Muhammad kembali ke Makkah, menyerahkannya kepada Abdul Muthalib. Dengan suara bergetar, Halimah berkata, "Ambillah cucumu ini kembali. Sungguh, aku takut atas apa yang telah aku lihat." Abdul Muthalib memeluk Muhammad kecil dengan erat. Ia menatap cucunya lama, sangat lama, lalu berbisik dalam hati, "Engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, yang belum bisa kupahami sepenuhnya." Di atas langit Makkah, burung-burung berterbangan gelisah. Alam tahu, bumi tengah memelihara benih cahaya yang kelak akan menghancurkan seluruh kegelapan dunia. Tahun-tahun berlalu, Muhammad kecil tumbuh menjadi seorang remaja dengan pembawaan yang berbeda dari anak-anak seusianya. Tubuhnya tegap, matanya jernih, tutur katanya halus, namun selalu bernas dan menembus kalbu. Sejak kecil, penduduk Makkah memperhatikan ada sesuatu dalam diri Muhammad yang membuat siapapun segan sekaligus nyaman di dekatnya. Ia tak pernah berbohong, tak pernah berkata kotor, dan tak pernah terlibat dalam keburukan yang menjadi tradisi para pemuda Quraisy. Suatu malam, Muhammad berbicara pada teman dekatnya, "Aku ingin melihat apa yang biasa dilakukan kaumku dalam pesta-pesta malam itu, hanya sekadar tahu." Mereka berdua pun bersepakat pergi ke sebuah pesta pernikahan Quraisy yang dikenal dengan tarian, nyanyian, dan khamr. Namun, baru beberapa langkah menuju tempat itu, Muhammad merasa kepalanya berat. Ia bersandar di dinding rumah dan tertidur pulas, tidak terbangun hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, temannya membangunkannya dengan heran. "Muhammad, bangun. Pesta sudah selesai semalam. Kau bahkan tidak sempat melangkah ke dalam." Muhammad mengusap matanya dan berbisik lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Tuhan melindungiku sebelum aku menodai diriku." Sejak itu, Muhammad tak pernah lagi ingin mendekati acara-acara sia-sia tersebut. Namanya mulai dikenal luas di Makkah, Al-Amin, sang terpercaya. Orang-orang berbicara di pasar, "Kalau kau ingin menitipkan emasmu, titipkan pada Muhammad. Jika ingin tahu kebenaran berita, tanyakan pada Muhammad." Bahkan, musuhnya pun mempercayainya lebih daripada teman sendiri. Suatu hari, dalam sebuah perselisihan antara dua kabilah besar, hampir saja pertumpahan darah terjadi hanya karena rebutan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, batu hitam suci, ke tempatnya di Ka'bah yang baru direnovasi. Salah satu tetua berseru panik, "Sudah cukup. Kita sepakat, siapapun yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah, dialah yang kita minta jadi penengah." Semua mata berbalik ke pintu itu. Hening, langkah-langkah ringan terdengar, dan muncullah sosok Muhammad, muda, gagah, bersahaja. "Itu dia, Al-Amin, Muhammad, kami ridha dia yang memutuskan." Muhammad dengan tenang mengangguk. Ia meminta selembar kain besar,
meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu, lalu memanggil perwakilan setiap kabilah untuk memegang sudut-sudut kain itu bersama-sama. Mari kita angkat bersama. Dengan begitu, tak satu pun merasa lebih unggul dari yang lain. Mereka mengangkat batu itu bersama-sama. Lalu Muhammad sendiri yang dengan kedua tangannya yang mulia meletakkannya di tempatnya. Pertumpahan darah pun dicegah. Kedamaian Makkah terselamatkan. Semua orang memandang Muhammad dengan kagum. Seorang remaja muda, namun bijak dan agung, seolah telah dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Di suatu malam sunyi, Muhammad naik ke Gua Hira, sendirian, menjauhi dunia yang kotor dan penuh kebohongan. Ia duduk di kegelapan gua, menatap bintang-bintang yang bertabur di langit, dan berbisik, "Ya Rob, di manakah kebenaran? Aku mencarimu, aku menantimu." Di seberang cakrawala, malaikat-malaikat bersiap. Langit menahan napas, karena waktu itu, waktu wahyu pertama, sudah semakin dekat. Malam itu, Gua Hira membeku dalam keheningan. Muhammad duduk bersila di atas batu dingin. Matanya memandang kosong ke langit. Hatinya bergetar oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di bawah sana, Makkah berkilauan samar di kegelapan. Para kafilah beristirahat, para pedagang terlelap. Namun di puncak gunung itu, Muhammad berjaga, bertanya, menangis dalam diam, "Tuhanku, tunjukkan aku jalanmu. Dunia ini penuh kebatilan, penuh kegelapan. Aku mencari cahayamu." Tiba-tiba, sebuah cahaya luar biasa menerangi gua. Angin mengaum seperti ribuan singa. Batu-batu bergetar, langit berdenyut. Di hadapan Muhammad berdiri sosok makhluk agung, besar, memenuhi langit dan bumi. Malaikat Jibril. Muhammad membelalak. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin berpaling, ingin lari, tapi kedua kakinya terpaku, seolah membeku oleh kedahsyatan yang melampaui akal manusia. Malaikat itu mendekat. Suaranya seperti gemuruh gunung yang meletus. "Iqra, bacalah." Muhammad terperangah. Napasnya sesak. Ia menggigil dan berkata, Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu mendekap Muhammad dengan kuat, seolah memeras seluruh jiwanya, lalu melepaskan. Untuk kedua kalinya, suara itu menggelegar. "Iqra, bacalah." Muhammad menangis ketakutan. "Aku tidak bisa membaca." Sekali lagi, malaikat itu mendekap, lebih keras, lebih menggetarkan seluruh tubuh dan ruhnya. Dan untuk ketiga kalinya, suaranya menghantam dinding gua. "Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Kata-kata itu menancap dalam-dalam di dada Muhammad, menyalakan api yang tak akan pernah padam. Begitu Jibril menghilang, Muhammad berlari menuruni Gunung Hira dengan tubuh gemetar, napas terengah, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Batu, pepohonan, bahkan pasir-pasir yang dilewatinya berseru, "Salam sejahtera atasmu, wahai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun Muhammad hanya berlari. Akhirnya Muhammad sampai di rumah, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Dari dalam, Khadijah, istrinya yang setia, membuka pintu dan terkejut melihat suaminya. "Ya Allah Muhammad, apa yang terjadi denganmu?" Muhammad memeluk Khadijah erat-erat, tubuhnya menggigil hebat. Selimuti aku," bisiknya lirih. Khadijah segera membungkus Muhammad dengan selimut hangat, membiarkannya tenang. Setelah beberapa lama, Muhammad membuka mulutnya, suara parau keluar, "Wahai Khadijah, aku takut sesuatu menimpaku." Namun Khadijah, wanita bijaksana yang hatinya penuh iman, memegang tangan Muhammad dan menatap matanya dalam-dalam. "Tidak, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung tali persaudaraan, menanggung beban orang lain, memberi kepada yang tidak punya,
menghormati tamu, dan menolong dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, Muhammad. Esoknya, Khadijah membawa Muhammad menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab suci. Waraqah mendengarkan kisah Muhammad dengan mata membelalak, napasnya memburu. Itu adalah namus yang pernah turun kepada Musa, serunya. Sungguh, engkau adalah nabi umat ini. Mereka akan mengusirmu, menyakitimu, memusuhimu. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu sekuat tenagaku. Muhammad mendengarkan dengan diam, hatinya berkecamuk antara ketakutan akan masa depan dan kekuatan baru yang menyala di dadanya. Dan di sanalah, di tengah dunia yang penuh kekacauan, seorang lelaki sederhana dari Makkah, Muhammad bin Abdullah, mulai memikul tugas terbesar sepanjang sejarah manusia, membawa cahaya kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Setelah pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, Muhammad kembali ke kehidupannya sehari-hari. Tapi kini ada api dalam dadanya, api yang tidak akan pernah padam. Ia tahu tugasnya telah ditetapkan. Namun tugas itu bukan tugas ringan. Itu adalah beban seberat langit dan bumi. Malam-malam, Muhammad kini diisi dengan tahajud, dengan bisikan-bisikan doa penuh air mata di Gua Hira, atau dalam sunyi rumahnya, Khadijah yang setia selalu mendampinginya. Lalu, wahyu kembali datang. Malaikat Jibril turun lagi, membawa perintah. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan dosa. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-5. Malam itu, Muhammad memanggil orang-orang terdekatnya. Di ruang kecil itu, cahaya lampu minyak bergetar lembut, menambah suasana mencekam. Ia berkata dengan suara dalam, penuh keyakinan, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki manusia, untuk menyeru kalian agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan berhala-berhala palsu." Hening. Semua yang hadir, Khadijah, Ali bin Abi Thalib yang masih belia, Zaid bin Haritsah, dan sahabat setianya Abu Bakar, menunduk. Lalu, satu persatu, mereka mengucapkan syahadat, menyerahkan hidup dan jiwa mereka untuk kebenaran. Islam lahir dalam sunyi malam. Namun, Muhammad tahu, tugas ini tak bisa selamanya tersembunyi. Setelah 3 tahun berdakwah diam-diam, tibalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru secara terang-terangan. Maka Muhammad naik ke Bukit Syafa, tempat biasa orang-orang Quraisy berkumpul. Di bawah terik matahari Makkah, Muhammad berdiri gagah. Suaranya menggelegar, mengalahkan riuh pasar. "Wahai sekalian Quraisy, wahai penduduk Makkah, jika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Orang-orang berdesakan mendekat. Seorang tua berseru, "Tentu, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, wahai Muhammad." Muhammad menghela napas dalam, lalu dengan mata berkilat, ia mengucapkan, "Maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan berhala-berhala kalian." Sejenak, keheningan membungkus bukit itu. Angin seolah berhenti. Mata-mata menatap Muhammad dengan kaget, marah, bingung. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh kekar, bermata merah karena marah, pamannya sendiri, Abu Lahab, melangkah maju. Ia berteriak, suaranya menusuk, "Celakalah engkau sepanjang hari ini Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Wajah Muhammad tetap tegar. Ia tahu, kini pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Sejak hari itu, Makkah menjadi lautan badai. Muhammad dihina, dicaci, dilempari batu, diolok-olok sebagai orang gila, penyair sesat. Para sahabat disiksa, dipukuli, diseret di atas pasir membara. Suatu hari,
Khabbab bin Al-Arat mendatangi Muhammad. Tubuhnya penuh luka bakar. Dengan air mata mengalir, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami?" Muhammad yang duduk di bawah bayangan Ka'bah menatap Khabbab dengan mata membara semangat. "Sungguh, orang-orang sebelum kalian disiksa lebih dahsyat dari ini. Tapi mereka tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang suatu masa di mana seorang penunggang kuda berjalan dari San'a sampai Hadramaut tanpa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian terlalu tergesa-gesa." Ia berdiri, mendongak ke langit dan berseru, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kokohkan kaki kami, tunjukkan jalanmu meski seluruh dunia memusuhiku." Dan begitu, badai besar dakwah Muhammad mulai mengguncang Makkah. Seorang diri bersama sahabat-sahabat yang masih sedikit, ia melawan seluruh dunia gelap yang menertawakan dan membencinya. Namun Muhammad tidak mundur, tidak pernah mundur, karena ia tahu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih nyata dari semua kesulitan di dunia.